الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام حفظني الله وإياكم. Saya hanya sekedar melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran suatu negeri. Cuman kalau saya lebih seram, kalau ini bukan lagi kemunduran, kehancuran. Sudah disebutkan beberapa hal penyebabnya, namun ada satu hal yang sangat penting, yang sangat berbahaya, yang terkadang kita tidak menyadari. Kita yang sudah ngaji pun juga tidak menyadari bahwa kita terbawa dan kita pun terjerumus di dalam ancaman tersebut. Ancaman yang sangat berbahaya. Dan sebab yang sangat berbahaya yang dapat membawa kehancuran suatu negara, yang sekali lagi terkadang yang membawa agama pun tidak dia sadari. Kelihatan taat, kelihatan penampilan agama, pakai sorban, jenggot panjang, pakai jubah dia tidak sadar bahwa satu yang sangat berbahaya kehancuran satu negara adalah adu domba. Ketika kita sudah percaya kepada adu domba, dan ini adalah misi syaitan, dan ini adalah misi barat untuk menghancurkan setiap negara Islam, di mana dibeberkan kerusakan-kerusakan pemerintahannya di hadapan masyarakatnya, supaya hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, terus diadu. Dan ini dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah, inna syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi at-tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah patah semangat, putus asa untuk memperhambakan manusia di jazirah Arab kepada dirinya, tetapi adu domba yang dia upayakan untuk menghancurkan kita. Antum bisa lihat dalam syarah Imam An-Nawawi. Di atas hadis ini, di dalam syarah Imam An-Nawawi, beliau membuat bab tahrish syaitan wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas wa anna ma'a kulli insanin qarina. Bab tahrish syaitan, bab adu domba syaitan, dan juga wa ba'thihi sarayah, dan juga utusan syaitan atas tentara-tentaranya untuk menanamkan fitnah antara umat manusia, dan bahwasanya setiap kita ini ada qarin. Kemudian beliau setelah meriwayatkan hadis yang kita baca tadi, beliau mengatakan dalam syarahnya, wa ma'nahu aisa an ya'budahu ahlu jaziratil Arab walakinnahu sa'a fi at-tahrish bainahum bil khusumati wasyahna'i wal hurubi wal fitani wa nahwiha. Waspada ini ya ikhwan, yakni maknanya syaitan dia tidak mampu dan kewalahan untuk menyesatkan orang agar menjadi hamba setan semuanya, gak mampu dia. Setan mengajak orang berbuat syirik, ada aja yang bertauhid. Setan mengajak bangsa Arab untuk menerapkan hukum-hukum taghut, ada aja yang menerapkan hukum Islam. Mengajak orang untuk meninggalkan sholat, ada aja yang sholat. Tetapi jangan dikira setan putus asa untuk menyebarkan misinya. Satu senjata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu sa'a, dia akan berusaha di tengah-tengah manusia fit tahrish, mengadu domba. Kemudian bainahum wal khusumat, menanamkan percekcokan di antara mereka, wasyahna, kebencian di antara mereka, wal hurub, bahkan konflik perang, wal fitani, ataupun fitnah di antara mereka.
Ini yang tadi kita sebutkan tidak diwaspadai oleh banyak kita. Kita sudah ngaji tapi seneng aja dengerin ustadz di YouTube kalau menghujat pemerintahannya, yang penting ustadznya semangat gitu. Wah, ini ustadz top, senang aku seperti ini. Ini ustadz hot katanya. Kita sudah ngaji tapi senang mengikuti berita-berita adu domba di internet, apalagi kalau itu adalah kejelekan pemerintahmu dan kamu tidak sadar bahwa kamu sedang diadu domba oleh syaitan. Dan itu waspada ma'asyiral muslimin. Kita sudah ngaji tapi di hadapan televisi berjam-jam kita dengarkan itu berita adu domba. Kita habiskan waktu kita berjam-jam di depan layar televisi untuk membaca berita adu domba, untuk berajal kriminal dari layar televisi. Kita percayai setelah itu setiap ketemu kita dengan teman, waduh negara sedang begini, waduh pemerintah akan menerapkan ini, waduh ini bagaimana komunis, aduh dan aduh, semuanya serba aduh. Kamu gak sadar wahai ikhwan dan akhwat fillah bahwa anda adalah korban adu domba. Baca internet, mendengarkan berita televisi, setelah itu apa? Kenapa ini pemerintah kok jadi begini? Kenapa ini negara kok jadi begini? Kenapa? Ya akhi, ambil Quran, baca Quran, tenang hatimu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan selalu tenang hatinya pada saat dia berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan anda berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Ini ada berita tenaga begini, ada begini. Apa urusanmu dengan urusan negara? Anda ngurusin keluarga aja kadang-kadang susah, ngurusin negara stres. Waspada. Ini yang tadi kita katakan, yang terkadang kelihatannya takwa, kelihatannya membela negara, kelihatannya dia membela bangsa dan tanah air, namun dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia adalah diperalat oleh barat secara tidak langsung ataupun mungkin bahkan secara langsung diadu. Fit tahrish bainahum. Ini harus kita waspadai. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, jangan kamu percaya. Sekarang sarana untuk mengadu domba kan gampang. Internet paling aktif, televisi paling aktif, koran, majalah, apa saja caranya fitahrish bainahum, ditanamkan kepada kita supaya kita benci dengan pemerintah kita, ditanamkan kepada pemerintah kita supaya benci dan curiga kepada rakyatnya. Ketika terjadi itu konflik, maka syaitan pun dia akan beristirahat dan dia akan mengatakan barakallahu fikum. Dia akan tertawa dan dia akan berlepas tangan, datang kemudian berpura-pura mendamaikan padahal dia juga setannya. Makanya barakallahu fikum, nasihat terakhir saya ya ikhwan, belajar ngaji, semangat ngaji, semangat menuntut ilmu. Barakallahu fikum, semangat mendatangi majelis-majelis ilmu. Perbiasakan barakallahu fikum pembicaraan kita ilmu, jangan ikut-ikutan membicarakan masalah kejelekan yang anda dengar dari layar televisi, karena pada hakikatnya itulah memang cara syaitan, fit tahrish bainahum. Dan juga kadang-kadang di anak-anak santri pun begitu, nggak bisa dikuasai oleh syaitan. Diajak jangan ke pondok, dia tetap ke pondok. Diajak jangan belajar, dia tetap belajar kepada ustadznya. Pintar setan itu. Kata Imam Ibnul Jauzi bahwa di antara makar syaitan adalah menjiwai orang. Maka kemudian si santri yang rajin tadi ini, jalan satu-satunya setan menanamkan rasa congkak dalam hati dia, sehingga dia selalu mengkritik ustadznya, mencari kelemahan ustadznya. Lama-kelamaan dia benci dengan ustadznya, lama-kelamaan dia meninggalkan majelis ustadznya, lama-kelamaan dia sudah lebih alim dari ustadznya perasaan dia. Dan itu yang terjadi kepada Wasil bin Atha al-Ghazal, tokoh Mu'tazilah, sehingga dia pun menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri karena dia merasa lebih dari ustadznya. Maka waspada barakallahu fikum. Jangan merasa kita ini ngaji, kita ini ahlu sunnah, kita ini taat, kita ini begini, ternyata kita nggak sadar bahwa kita juga terjaring oleh jaringan syaitan. Ini barakallahu fikum
salah satu di antara yang paling fatal adalah adu domba. Ketika kita sudah tidak percaya, tidak saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah, maka dari situlah syaitan akan menghasut kita dan akan menghancurkan negara kita dan akan membiarkan kita perang sendiri. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil afiyah. Wallahu alam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.